Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nindya Rima dapat menemani Anda malam hari ini di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan malam hari ini pemirsa, kita sudah kehadiran salah seorang narasumber. Beliau merupakan Ketua DPRD Surabaya, di mana tema yang akan kita angkat malam hari ini adalah 100 hari program kerja DPRD Surabaya periode 2014-2019. Namun sebelumnya kita lihat terlebih dahulu cuplikan berikut ini. Masuknya anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 seakan menjadi titik awal perubahan etika politik yang telah ditinggalkan anggota DPRD periode sebelumnya. Hingga selesai masa jabatan, DPRD Surabaya periode 2009-2014 telah menetapkan 75 peraturan daerah atau Perda Kota Surabaya, di mana 15 raperda diantaranya merupakan inisiatif DPRD Surabaya. Sebanyak 50 anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang terdiri dari 8 fraksi resmi dilantik dan disumpah dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Kota Surabaya pada 24 Agustus 2014 lalu. Pasca dilantik, tumpukan pekerjaan penting menyangkut pembahasan RAPBD 2015 telah menanti. RAPBD 2015 yang diproyeksikan senilai 7 triliun rupiah menjadi tantangan anggota Dewan terpilih untuk mengalokasikan anggaran dengan tepat sasaran serta tepat waktu. Tak hanya soal penetapan RAPBD 2015 yang menjadi pekerjaan rumah, masyarakat berharap anggota Dewan yang baru dilantik terbebas dari kebiasaan buruk anggota Dewan terkait transparansi pengalokasian anggaran, utamanya yang berkaitan dengan kunjungan kerja. Sehari pasca dilantik, anggota Dewan menyusun alat kelengkapan seperti pembentukan fraksi. Selain itu, sistem daftar hadir anggota Dewan juga akan dilakukan pembenahan oleh Ketua DPRD Kota Surabaya. Sejumlah kejadian yang tak biasa pun menunjukkan adanya dinamika politik yang dinamis di gedung Dewan DPRD Kota Surabaya. Lantas program apa yang menjadi skala prioritas dalam 100 hari kerja DPRD Kota Surabaya? Apakah raperda yang menjadi pekerjaan rumah DPRD periode sebelumnya akan dilanjutkan? Dan kapankah pembahasan mengenai RAPBD 2015 akan segera dibahas? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Baik pemirsa, pada hari ini kita sudah kedatangan Ketua DPRD Surabaya, Bapak Insinyur Armuji MH yang akan kita ajak berbincang-bincang seputar 100 hari program kerja DPRD Surabaya periode 2014-2019. Apa kabar Bapak Armuji? Baik. Baik, Pak, seputar tema yang akan kita angkat. Berarti kan saya akan kurang lebih kita akan membahas seputar program ya Pak ya. Nah, kira-kira program yang menjadi skala prioritas dalam 100 hari kerja DPRD Surabaya ini apa Pak? Tentunya kita kemarin setelah dilantik, kita sudah aktif semua anggota kita di DPR ini. Tentunya setelah ada pelantikan dan didefinitifkan pimpinan yang kita periode 2014-2019, kita langsung pengesahan untuk pimpinan fraksi yang ada di sini. Ada 8 fraksi yang sudah terbentuk di DPRD Kota Surabaya. Setelah itu kita juga membentuk untuk pansus tata tertib. Nah, ini sedang berjalan pembahasannya pansus tata tertib. Tentunya mungkin tidak terlalu lama, 1 minggu lagi insya Allah bisa selesai. Kalau sudah selesai tentunya nanti kita akan juga meneruskan alat kelengkapan Dewan. Supaya nanti Dewan ini meskipun belum ada kelengkapan Dewan tapi kita proaktif, artinya dalam 100 hari meskipun belum ada kelengkapan Dewan tapi aspirasi masyarakat tentang ke gedung DPR ini kita terima. Kemarin ada pengaduan PT KAI, pengaduan orang-orang yang terkena dampak daripada pembikinan jalan tol Kafet yang ada di Sukomanunggal, dan itu tiap hari ada rutinitas seperti itu dan kita terima pimpinan dan beserta ketua-ketua fraksi atau yang mewakili. Baik, lalu seperti apa sih Pak Armuji teknis dalam penyusunan tata tertib DPRD? Ya tentunya kita anggotanya terdiri dari unsur ya toh, fraksi-fraksi yang ada kita bentuk profesional. Jadi kalau satu fraksi ada 4 anggota mereka bisa mengirimkan 1 orang. Kalau seperti PDI Perjuangan ada 15 anggota mereka bisa berkirim 4 orang. Oleh karena itu anggota pansus tatip ada 11 orang, di mana ada ketua dan wakil ketua. Disitulah tentunya
pansus ini berjalan dan bisa segera menyelesaikan daripada apa yang diagendakan. Baik. Lalu kira-kira ada berapa komisi yang akan dibentuk seperti itu Pak Armuji untuk sebagai alat kelengkapan Dewan DPRD? Ya, di sini ada 4 komisi. Komisi A membidangi masalah pemerintahan dan hukum, komisi B masalah penganggaran, komisi C masalah pembangunan, komisi D masalah kesra. Itu dari komisi, dan tentunya nanti ada kelengkapan dewan lainnya yang tentunya akan bisa terbentuk di DPR ini. Baik, nah saya dengar-dengar ini kan setiap fraksi yang pemenang atau lebih banyak kuotanya itu bisa menduduki ketua-ketua komisi seperti itu ya Pak, apa benar seperti itu? Enggak lah, kita akan bentuk yang proporsional, artinya ada 4 komisi, mudah-mudahan kita akan nanti membentuk pimpinan komisi dan anggota yang lainnya itu berdasarkan tata tertib. Oleh karena itu kita tidak jauh berbeda, nanti tata tertibnya yang mengatur tentang pemilihan dan tentang kewenangannya seperti apa itu bersumber pada tata tertib. Oleh karena itu tata tertib ini harus kita selesaikan lebih awal. Baik, berarti tata tertib dulu baru menyusun komisi-komisi demikian ya Pak? Ya, jadi tata tertib dulu, nanti akan setelah itu kelengkapan dewan yang lainnya termasuk komisi akan segera juga terbentuk supaya nanti kinerja DPR ini bisa tersalurkan melalui komisi-komisi yang ada. Baik, dan juga akan dibentuk secara seproporsional mungkin seperti itu Pak ya? Insya Allah seproporsional mungkin supaya nanti ada kesinambungan kerja DPR ini bisa bagus ke depan. Baik. Lalu mungkin bisa sedikit dijelaskan Bapak tugas komisi dan mungkin nama SKPD yang berada dalam mitra kerja komisi tersebut. Ya, suatu contoh komisi A itu membidangi masalah pemerintahan dan hukum. Di sana tentunya SKPD terkait yang langsung bersentuhan dengan apa tupoksinya daripada komisi A seperti pemerintahan, seperti Satpol PP, seperti pertanahan dan lain-lainnya. Itu yang tentunya membidangi di komisi B. Komisi C juga begitu. Mereka membidangi masalah pembangunan, termasuk dinas PU, bina marga, tata ruang, gitu. Mungkin dinas-dinas yang lainnya yang termasuk mereka di bidang pembangunan itu ada di sana. Baik. Oke, pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan Pak Armuji ya seputar 100 hari program kerja DPRD Surabaya periode 2014-2019. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang tugas komisi dan juga nama-nama SKPD yang berada dalam mitra kerja komisi. Baik Bapak, apakah semua fraksi ini dapat berpeluang untuk menduduki sebagai ketua komisi itu? Tadi kan sudah saya tanyakan ya Pak ya. Namun ini mungkin pemirsa juga melihat banyaknya pemberitaan-pemberitaan di luar sana gitu ya, karena banyak yang kepingin fraksi pemenang ini menduduki tingkat yang paling tinggi di situ. Nah, ini menyikapinya seperti apa Pak sebagai seorang ketua DPRD Surabaya? Ya, tentunya sudah jelas diatur dalam undang-undang yang di situ jelas kalau partai pemenang di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota itu otomatis mereka menduduki partai pemenang ini ketua DPRD, begitu juga untuk wakil-wakilnya pemenang kedua, ketiga dan keempat. Begitu juga nanti pada saat kita menyusun alat kelengkapan dewan di mana kita akan berusaha seproporsional mungkin dan tentunya seobjektivitas mungkin. Dari situlah nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman yang ada di fraksi segera mengusulkan di mana tempat-tempat yang akan mereka tempati oleh anggotanya masing-masing. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa melihat di mana kedudukan ketua komisi, wakil ketua komisi, atau yang lainnya. Ini berdasarkan nanti seperti apa yang saya katakan tadi, tata tertib yang mengatur di sana. Jadi kita itu pimpinan ini cuma memfasilitasi di mana nanti terbentuknya komisi dan pimpinannya dan kelengkapan yang lainnya. Kita cuma sebagai orang yang memfasilitasi di mana akan bisa membentuk satu pimpinan komisi dan lain-lainnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita masih akan banyak sekali pertanyaan dan masih ada Bapak Armuji yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita.